Halo, selamat pagi semua anak-anakku. Hari ini kita akan belajar kembali ya, masih pada tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup dan subtema satunya tentang tumbuhan sahabatku. Hari ini kita akan belajar muatan IPA ya. Sekali lagi kita akan belajar muatan IPA. Pak Guru juga harap anak-anakku sekalian sudah menyiapkan buku panduan di atas meja, yaitu buku paket pena ya, sebagai panduan kita dalam belajar pada hari ini ya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita awali dulu kegiatan kita di pagi ini dengan berdoa ya. Ambil sikap yang manis, mari kita berdoa. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa, selanjutnya kita akan masuk pada materi pembelajaran kita pada pagi ini, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Nah, silakan anak-anakku juga nanti boleh lihat di buku paketnya masing-masing ya. Nah, kita harus tahu dulu apa sih perkembangbiakan itu ya. Jadi, perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru ya. Nah, kira-kira untuk apa sih menghasilkan keturunan baru? Nah, jadi makhluk hidup berkembang biak tujuannya untuk melestarikan keturunannya ya, atau melestarikan generasi berikutnya ya. Seperti kita ini dari nenek, bapak, anak, cucu, dan seterusnya. Jadi seperti itulah, ada namanya proses perkembangbiakan ya. Baik, sekarang kita masuk kepada proses perkembangbiakan. Jadi pada tumbuhan proses perkembangbiakan itu dibagi dua, yaitu secara generatif dan juga secara vegetatif. Di mana pada vegetatif nanti dibagi dua lagi, yaitu ada namanya vegetatif alami dan juga ada vegetatif buatan. Oke, kalau generatif ya, yaitu perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Sedangkan kalau vegetatif ini perkembangbiakan tanpa melibatkan induk jantan dan induk betina. Nah, itu yang membedakan antara generatif dan vegetatif ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, seperti tadi yang sudah Pak Guru bilang bahwa proses perkembangbiakan secara generatif ini adalah proses perkembangbiakan yang terjadi melalui peluburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan adalah bunga. Bunga memiliki benang sari yang disebut dengan kelamin jantan dan putik yang disebut dengan alat kelamin betina ya. Oke, anak-anakku sekalian, nah sekarang Pak Guru akan menjelaskan lagi yang berkaitan dengan bagian-bagian bunga ya, tetapi untuk lebih jelasnya Pak Guru kasih dalam bentuk video ya.
Oke, baik anak-anakku ya. Nah, tadi penjelasan berkaitan dengan bagian-bagian bunga ya. Sudah jelas, tadi ada juga namanya bunga lengkap, ada bunga sempurna, bagian-bagian bunganya sudah jelas, ada putik, ada benang sari, terus ada mahkota bunga, tangkai bunga. Nah, itulah bagian-bagian bunga ya. Baik, selanjutnya Pak Guru akan lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang bagan proses perkembangbiakan generatif ya. Nah, seperti ini bagannya ya. Yang pertama itu diawali dengan peristiwa penyerbukan dulu, terus terjadi yang namanya pembuahan. Dari pembuahan menghasilkan zigot, zigot menghasilkan embrio, embrio akan menghasilkan biji ya, dan biji akan tumbuh menjadi tanaman baru dan terjadi kembali proses penyerbukan nantinya. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang Pak Guru akan tayangkan lagi sebuah video proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ya. Iya, demikian proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Mulai dari proses penyerbukan sampai terakhir nanti menghasilkan tumbuhan yang baru, dan tumbuhan tersebut pun akan menjadi tumbuhan dewasa nantinya ya. Nah, itu beberapa proses tadi. Kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya tentang macam-macam penyerbukan ya. Nah, sekarang tolong perhatikan lagi, ini ada 4 macam proses penyerbukan ya. Dimana yang pertama itu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan terakhir adalah penyerbukan bastar ya. Ini adalah keempat proses penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat lagi sebuah video pembelajaran akan Pak Guru putarkan sekarang, dan harapan Pak Guru anak-anak tidak bosan ya untuk melihat video pembelajaran ini, karena ini sangat bagus untuk anak-anakku semuanya ya. Oke, kita akan buka video pembelajarannya. Baik anak-anakku, selanjutnya kita akan masuk pada materi berikutnya tentang perantara penyerbukan ya, atau yang membantu proses penyerbukan ya. Nah, yang paling pertama adalah hewan
Nah, contoh pada gambar yang ada di layar kaca anak-anakku sekalian, coba dilihat, itu adalah lebah. Ya, lebah ini adalah salah satu hewan yang membantu proses penyerbukan. Ya, nah, beberapa contoh hewan penyerbuk yaitu contohnya lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Ini adalah contoh beberapa hewan yang membantu proses penyerbukan pada tumbuhan. Ya, ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan. Kita lihat ya. Yang pertama, warna mahkotanya itu pasti mencolok. Tujuannya untuk apa? Untuk menarik atau memikat serangga supaya hinggap di bunganya. Ya. Yang kedua, berbau khas. Biasanya bau yang dikeluarkan oleh tanaman itu biasanya beraroma wangi ya, dan mengandung nektar atau bau gula-gula gitu ya, aroma gula atau madu ya. Nah, yang ketiga, memiliki kelenjar madu. Seperti yang sudah Pak Guru bilang tadi, bahwa di dalam bunga itu harus ada nektarnya atau madunya ya, yang nantinya akan memikat serangga untuk hinggap di tanaman bunga tersebut ya. Yang keempat, kepala putik agak tersembunyi. Artinya kepala putihnya itu agak masuk ke dalam, sehingga dengan bantuan hewan tersebut maka akan menghantarkan serbuk sari ke kepala putik ya. Itu tujuannya. Jadi itu adalah beberapa contoh perantara penyerbukan yang dibantu oleh hewan ya. Selanjutnya adalah yang dibantu oleh manusia ya. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Yang pertama, tanaman sulit mengalami penyerbukan alami. Dan yang kedua, memiliki struktur bunga yang unik. Dan yang ketiga, bunga sulit mengeluarkan serbuk sarinya. Ya, contoh pada tanaman ini ya. Ini adalah contoh tumbuhan vanili. Ya, tumbuhan vanili ya adalah salah satu contoh tumbuhan yang penyerbukannya hanya bisa dibantu oleh manusia. Ya. Jadi untuk proses penyerbukannya dia agak sulit, sehingga hanya dengan bantuan manusia atau air nantinya dia bisa terjadi proses penyerbukannya. Yang ketiga adalah angin. Ya, angin juga akan membantu proses penyerbukan. Ya, ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Yang pertama, mahkota bunga tidak berwarna dan berukuran kecil. Yang kedua, serbuk sarinya kering, ringan dan banyak dan tidak berbau. Ya. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar madu. Ya. Yang keempat, kepala putik terjulur keluar. Nah, contoh tumbuhan yang dibantu oleh angin adalah padi, jagung, dan rerumputan. Ya. Nah, itu yang dibantu oleh angin. Selanjutnya adalah yang dibantu oleh air. Ya. Penyerbukan yang dibantu oleh air terjadi pada tumbuhan tertentu. Contohnya yaitu pada tumbuhan hidrilla. Nah, ini adalah gambar tanaman hidrilla yang biasa terdapat di dalam air. Kalau anak-anak perhatikan, biasa itu banyak di got ya, yang banyak airnya. Nah, ini adalah contoh tanaman hidrilla yang proses penyerbukannya dibantu oleh air. Nah, itu adalah beberapa contoh yang membantu proses penyerbukan pada bunga ya. Selanjutnya kita akan masuk pada pembelajaran 3 tentang menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Tadi kita sudah bahas soal generatifnya. Sekarang kita akan masuk pada proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Nah, proses perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru
atau tumbuhan dengan sifat yang baru, ya. Jadi perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan, ya. Nah, selanjutnya Pak Guru akan tunjukkan sebuah video yang berkaitan dengan proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, ya. Baik vegetatif alami maupun vegetatif buatan.
Oke, jadi itu tadi video perkembangbiakan vegetatif tumbuhan baik secara alami maupun secara buatan anak-anakku ya. Nah, dengan demikian kita sudah sampai pada latihan soal ya. Oke, kita akan latihan soal. Nanti soalnya ini silahkan ditulis di buku latihan masing-masing ya, di buku latihan IPA tentunya. Dan jawabannya kan sudah ada di video barusan ya. Nah, silahkan dikerjakan, bisa dibantu papa atau mama atau kakak pun boleh ya. Oke, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, maka selanjutnya kita akan menutup pembelajaran kita. Terlebih dahulu mari kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Amin. Oke, baik anak-anakku sekalian. Harapan Pak Guru, tetap jaga kesehatannya di rumah masing-masing, kurangi keluar rumah ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Akhir kata dari Pak Guru, salam sehat, salam DigiTM, bye-bye.